Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu perlu gerakan bersama dan terpadu dalam membangun budaya anti korupsi. Hal itu harus dilakukan sejak dari keluarga. Penanaman nilai-nilai dan pendidikan anti korupsi dimulai sejak dini. Ini meniscayakan peran penting dua institusi utama, yaitu keluarga dan lembaga pendidikan. Keluarga adalah tempat belajar pertama bagi anak-anak atau al-madrasatul ula. Pendidikan keluarga adalah pondasi awal menanamkan karakter anti korupsi, mulai dari nilai kejujuran, kesederhanaan, dan budaya malu melakukan kesalahan. Semua ini membutuhkan keteladanan orang tua hingga terbentuk sebuah budaya. Saya Yakut Khalil Qaumas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2021. Momen ini diperingati sejak Desember 2005 dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya mencegah dan memerangi korupsi. Mari kita bersatu padu membangun budaya anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Kementerian Agama periode 2023-2024. Apa teh gak karuan lah kok dicolong. Permasalahannya sing dicolong iku duwike tukang etek, duwike bakul dolanan, duwike bakul es teh yang 20.000 sangat berarti untuk mereka. Daftar haji sampai lunas. Papate ngono. Ternyata bahasa lunas niku namung entuk porsi, entuk kursi. Oke, kamu mungkin insya Allah nek kowe panjang umur kowe iso kaji. So, bahasan tuh diumum nih. Oke, sekian puluh tahun diumumkan. Fulan, saudara panca kamu tahun ini berangkat haji. Iku ji ono maneh istilah pelunasan. Masya Allah. Wabote gak karuan. Lah kok dicolong duwike. Ya Allah, lele iki pancen duwe wong cilik yang antri sekian puluh tahun sambil terus membaca surat haji, sambil terus memperbanyak sholawat untuk berangkat ke sana. Gak budal-budal, duit dicolong. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya yang selama ini teriak-teriak NKRI harga mati, NKRI harga mati, NKRI harga mati. Nyatanya mereka ini adalah orang yang justru menjual NKRI demi kepentingan mereka pribadi. Kalau saya ngomong sekejam-kejamnya itu, kata iblis, nggak ada yang lebih tinggi lagi kan kejahatannya daripada iblis. Kita selalu ngomong iblis adalah puncak kejahatan tertinggi, tapi nyatanya ada yang lebih tinggi lagi kejahatannya daripada iblis. Ada satu sosok yang sosok itu kejahatannya iblis saja nggak bisa ngelakuin. Ya Yakut ini, iblis saja harus sungkem loh sama dia. Kenapa? Karena gila, benar-benar gila gitu. Sangat-sangat gila sekali. Bayangin, orang 1.000, 2.000, 3.000, ada yang bakul cilok, ada yang tukang becak, ada yang mereka itu sampai jual kambing, jual tanah hanya untuk bisa berangkat ke tanah suci, buat daftar ke tanah suci. Nunggu sampai 14 tahun, kemudian sudah saatnya berangkat, dibatalkan, ditunda. Dan kuotanya diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang kaya yang mau memberi lebih mahal, mau membayar lebih mahal. Yang dapat untung siapa, yang dirugikan siapa? Mending kalau dana haji yang sudah didaftarkan itu masih utuh-utuh saja. Masalahnya daftar hajinya tadi, duitnya itu juga sudah dikorupsi pula. Sudah dikorupsi, kuotanya dijual, orangnya ditunda untuk berangkat, diganti sama mereka yang mau bayar lebih. Kan gila. Ada nggak kegilaan lebih gila dari ini? Ada nggak kesesatan lebih sesat daripada ini? Kalau saya ngomong Yakut itu sudah kafir, ya mungkin sudah wajar mulut saya itu segatal itu gitu loh. Ya mohon maaf, setan iblis aja mungkin nggak akan berpikir sampai ke situ gitu loh. Mohon maaf ya, mohon maaf. Sekali lagi kita belajar sejarah. Saya sampaikan, belajar sejarah tentang orang-orang kafir Quraisy.
orang-orang kafir Quraisy itu ada istilah siqayatul haji wa imaratal masjidil haram. Makanya di situ di ayatnya di dalam surat At-Taubah Allah menyampaikan, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir. Apakah kalian wahai orang-orang kafir Quraisy, kafir musyrik Quraisy akan menyamakan orang-orang yang melakukan siqayatul haji, memberi minum, memberi makan kepada orang-orang haji? Ya, itu apakah kamu akan menyamakan mereka dengan orang-orang yang beriman? Orang-orang yang memberi makan orang haji, orang umroh, kemudian mereka itu disamakan dengan orang beriman? Kata Allah nggak boleh. Mereka beda. Tapi ingat baik-baik, orang-orang yang melakukan siqayatul haji wal imarah, mereka orang-orang yang memberi makan kepada orang haji, orang umroh, itu nggak dipungut biaya sepeser pun. Jadi orang-orang kafir Quraisy ketika mereka memberi makan haji, orang umroh dan lain sebagainya, itu gratis. Mereka nggak pungut biaya sedikit pun. Untuk apa? Untuk menghormati Masjidil Haram, untuk menghormati Tuhannya Masjidil Haram yang sudah memberikan kemakmuran kepada Mekah pada saat itu. Saking mereka ta'zimnya terhadap Baitul Haram, terhadap Masjidil Haram dan orang-orang yang berhaji dan berumroh, itu saking ta'zimnya mereka, nggak berani mereka ngambil keuntungan. Gitu loh. Bayangin, itu kafir Quraisy, orang kafir Quraisy. Ini yang katanya orang Islam, menteri agama pula, kan gila. Makanya ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, azab sajalah orang kayak gini. Ya Allah, azab aja. Kalaupun di dunia engkau tunda azabnya, di akhirat nanti tumpuklah mereka seluruhnya di dalam neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Itu saja keinginan kami itu sederhana. Keinginan kami itu sederhana, ya Allah. Benar-benar kami itu berdoa, kalaupun di dunia ini dia tidak dapat azab yang instan, tapi nanti kami ingin melihat mereka itu betul-betul di kerak neraka jahanam yang paling bawah sendiri, supaya mereka diinjak habis-habisan, karena dulu di dunia kezaliman mereka sudah kelewat batas. Wallahu a'lam bishawab.